satu lagi yang Allah akan datang. Kataku, dia adalah keturunan iblis. Dia sesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Nabuah? Dajjal. Dajjal menurut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Dajjal atau Al-Masih Ad-Dajjal memiliki julukan lain The False Messenger atau Nabi Palsu, adalah seseorang yang sangat jahat namun memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menghancurkan dunia. Dajjal pandai memfitnah orang untuk membuat kekacauan di dunia. Menurut agama Islam, Dajjal adalah makhluk yang sangat mengerikan yang akan menghancurkan manusia pada akhir zaman dengan fitnah-fitnah keji, pembunuhan, dan peperangan. Namun, agama Yahudi secara halus maupun terang-terangan justru menunggu kedatangan sosok Dajjal. Lantas, bagaimana Dajjal menurut Kristen, Hindu, dan Buddha? Selamat datang di YouTube Ensiklopedia. Dajjal dalam Kristen. Dajjal dalam Kristen populer dengan istilah antikristus yang termuat di beberapa ayat Alkitab seperti Yohanes 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 7. Istilah antikristus berasal dari bahasa Yunani yang berarti antikristos. Kata ini terdiri dari dua kata, yakni anti yang berarti lawan dan Kristos yang artinya Kristus. Dalam teologi Kristen, antikristus adalah pemimpin yang diinduk buahkan Alkitab dan akan menjadi musuh Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Jika ditarik ke belakang, konsep antikristus serupa dengan Dajjal dalam Islam. Kedatangannya akan menjadi musuh Kristus dan atau Nabi Isa dalam Islam. Dajjal dalam Islam. Kemunculan Dajjal dalam Islam adalah pertanda bahwa dunia akan kiamat. Islam sangat tegas memberitahu akan datangnya Dajjal yang harus kita waspadai. Banyak sekali hadis yang sudah menjelaskan tentang sosok ini. Penjelasan dari Rasulullah pun sangat amat lengkap, mulai dari bentuk tubuhnya, tempat lahirnya, hingga kematiannya yang sangat lengkap terangkum dalam banyak sabda Nabi Muhammad SAW. Menurut Islam, Dajjal adalah makhluk dari golongan manusia, wujudnya seperti laki-laki bermata satu yang akan diikuti oleh umat Yahudi. Seperti penjelasan hadis berikut, Rasulullah berkata, Dajjal pasti akan keluar di antara kalian. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah Yahudi, anak-anak, dan para wanita berzina terang-terangan. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan, dan 70 orang Yahudi yang memakai mahkota akan menjadi pengikutnya. Letak Dajjal tidak jauh dari Timur Tengah. Keberadaan Dajjal telah disebut oleh Nabi Muhammad dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Kurosan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Dajjal akan muncul dari Ashaban dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun yang akan luput dari kedatangan Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis Fatimah bin Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal mengatakan, "Aku akan keluar menelusuri muka bumi. Tidakkah aku membiarkan satu daerah kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam melainkan Makkah dan Thayyibah atau Madinah Nabawiyah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari kota tersebut, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedang yang sangat mengkilap, dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya." Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid, yaitu Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram, Masjid Rasul atau Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Para sahabat Rasulullah juga pernah bertanya langsung kepada beliau tentang Dajjal. "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi ini?" Beliau bersabda, "Selama 40 hari, di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu harinya lagi seperti seminggu, dan satu harinya lagi seperti hari-hari yang kalian rasakan." Mereka pun bertanya kembali pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika satu hari saja sama dengan setahun, apakah kami cukup sholat waktu satu hari saja?" Rasulullah menjawab, "Tidak, namun kalian harus mengira-ngira waktunya." Begitu banyak hadis tentang Dajjal mengisyaratkan muslimin untuk tetap mempersiapkan segala sesuatu untuk menghindar dari fitnah Dajjal. Islam begitu mempersiapkan kedatangan Dajjal karena memang menurut agama Islam, Dajjal adalah tanda akhir zaman, di mana semua dunia akan berakhir.
Islam juga menjelaskan bagaimana Dajjal akan mati. Seperti halnya dengan Kristen, Islam juga menunggu kedatangan Isa Al-Masih ke bumi dan akan membunuh Dajjal. Di akhir zaman, Yesus atau Isa Al-Masih akan turun ke bumi. Isa Al-Masih akan bertemu dengan seorang alim ulama yang sangat tinggi ilmunya. Dia adalah Imam Mahdi. Setelah itu, para muslimin dan Yesus mengejar Dajjal dan membunuhnya hingga tumpas. Dajjal dalam Yahudi. Berbeda dengan Kristen dan Islam yang menjadikan kemunculan Dajjal sebagai akhir zaman, bagi Yahudi, kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah diyakini sebagai hari kemenangan dan kejayaan mereka. Imron Nazar Hussein, seorang pakar eskatologi Islam, dalam bukunya Jerusalem in the Quran menjelaskan dengan benderang 7 tanda kehadiran Dajjal atau Al-Masih. Namun, Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa. Al-Masih sebagaimana keyakinan tentang Islam dan Kristen. Umat Yahudi sebelum era Kristen berbeda pendapat tentang siapa Al-Masih. Satu pihak berpendapat Al-Masih adalah Nabi Isa dan membentuk agama Katolik dan Kristen. Sebagian Yahudi lain berpendapat Al-Masih bukanlah Nabi Isa, namun Al-Masih yang lain. Kemungkinan Al-Masih yang dimaksud adalah Masih Ad-Dajjal. Dajjal menurut Hindu. Sedikit berbeda dengan ajaran Islam dan Kristen. Dalam agama Hindu, Dajjal adalah biang keladi dalam penyebab terjadinya peperangan umat manusia. Sosok ini mempunyai sifat cerdik, licik, dan provokatif. Dalam metode penyampaian Hindu, sosok Dajjal ditransformasikan dalam bentuk sosok figur yang bernama Sangkuni. Nama lain Sangkuni adalah Swala Putra atau Suman dan disebut juga dengan Trigandalpati. Menurut Mahabharata, Sangkuni merupakan personifikasi dari dua prayoga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Mali Yoga. Sama dengan Dajjal pada Islam, sosok Sangkuni pada Hindu digambarkan sebagai penyebar fitnah, provokasi, dan bermata satu. Dalam cerita peperangan Mahabharata, sosok Sangkuni ini sangat ditakuti oleh para musuhnya karena mulutnya tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Dajjal menurut Buddha. Dajjal menurut Buddha berbeda pula dengan Hindu, Kristen, Yahudi maupun Islam. Sehingga dalam ajarannya, seorang Buddha harus meninggalkan sifat-sifat kejahatan nafsunya. Nafsu jahat yang ada di setiap manusia inilah yang diidentifikasikan sebagai sosok Dajjal. Nafsu yang dimaksudkan bukanlah nafsu duniawi seperti nafsu seksual, nafsu makan, atau nafsu tidur. Namun, nafsu di sini adalah nafsu amarah yang mendorong manusia pada kejahatan, kebencian, kebohongan, keserakahan, permusuhan, dendam, dan peperangan. Dengan kata lain, setiap manusia yang mengikuti nafsu kejahatannya, dia adalah Dajjal dalam agama Buddha. Itulah pendapat agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha mengenai Dajjal. Tulis di kolom komentar tentang pendapatmu, like, and subscribe. Sampai jumpa.